Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Wa qala aidan yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Allah wa rasuluhu bihaqiqatil makna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la tarudu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftiru wa da'watul madlumi yarfa'uha fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabas sama wa yaqulu rabbi azza wa jalla wa izzati la unsuranaki walau ba'dahin. Al-hadis. Wa qala sahibu du'a Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan sebaik-baik nikmat kepada kita semua berupa iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah, limpahkan dan ditambah-tambahkan kepada baginda junjungan alam, mustikanya alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak lupa salawat serta salam selalu teriringi kepada seluruh keluarga baginda Rasul, kepada seluruh sahabat-sahabat Rasul, kepada tabi'in, tabi'at, pengikut-pengikut sahabat-sahabat Rasul, umumnya kepada kita semua sebagai umat yang paling akhir. Semoga kita di yaumil kiamah nanti dengan wasilah sababiyah bersolawat kepada baginda Nabi, kita mendapatkan syafaat uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa orang yang berpuasa adalah doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Atau dengan kata lain, doa orang yang berpuasa adalah doa yang selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang saya bacakan barusan yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kelompok atau 3 golongan manusia yang ada di dunia yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Mana 3 golongan ini? Yaitu yang pertama al-imamul adilu, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang selalu mengutamakan dan mengkhawatirkan rakyat yang dipimpinnya atau masyarakat dalam negaranya. Pemimpin yang ketika mengeluarkan kebijakan bertujuan untuk sebuah kemakmuran, pemimpin yang ketika membuat aturan bertujuan untuk keamanan dan ketentraman rakyat dan warganya. Doa pemimpin yang seperti itu tidak akan pernah Allah tolak. Allah akan selalu mengabulkan doanya para pemimpin yang adil. Semoga pemimpin-pemimpin kita termasuk pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin Allahumma amin. Golongan manusia yang kedua yang tidak akan pernah Allah tolak doanya, yaitu orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak akan pernah Allah tolak doanya, atau Allah selalu mengabulkan doa orang yang berpuasa. Dari mulai turunnya fajar shodiq atau datangnya waktu sholat subuh sampai ghurubus syams atau tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Dalam kurun waktu itu ketika orang yang berpuasa, Allah selalu mengabulkan doanya. Maka dari itu, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mumpung kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan dan dalam keadaan sedang berpuasa, marilah sama-sama kita selalu memanfaatkan momen ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir dan berdoa. Dalam keterangan hadis Nabi Sahih, doa orang yang berpuasa selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah doa yang tidak akan pernah Allah tolak, yaitu doa orang yang terzalimi. Ima terzalimi secara lahiriah, wa ima terzalimi secara batiniah. Lahiriah secara fisik, batiniah secara psikis. Dari lahiriah secara fisik bertemu fisik terzalimi. Allah, ketika orang yang terzalimi tersebut berdoa kepada Allah, maka Allah kontan mengabulkan orang yang terzalimi tersebut. Mengapa demikian? Ketiga golongan ini mendapatkan kespesialan atau jaminan doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis tersebut menyatakan atau menyebutkan wa yaqulu rabbi azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa ijati la unsuronak walau ba'dahin. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, Allah Ta'ala bersumpah atas keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menolong senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdoa tadi, walaupun doanya tidak secara langsung kontan Allah berikan, bisa lewat perantara orang lain. Begitulah ikhwah. Pelajaran yang dapat kita ambil pada hadis Nabi tersebut adalah yaitu ketika kita berdoa adalah suatu ibadah atau suatu perwujudan rasa cinta seorang hamba kepada Allah, sebuah pengakuan akan kebutuhan dan pertolongannya. Kita ini hamba, kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini adalah seorang hamba yang membutuhkan pertolongan, dan segala kebutuhan yang kita inginkan itu Allah sediakan. Maka berdoalah, pasti Allah akan kabulkan. Hakikat doa sebenarnya juga meminta kekuatan dan kesanggupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa ada makna memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa kita harus sadar, di dalam sebuah doa ada pengakuan bahwa Allah Ta'ala itu maha mulia lagi maha pemurah. Itu semua menjadi suatu ciri pengabdian dan penghambaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, doa adalah intisari dari semua ibadah. Maka dalam hadis-hadis Nabi yang lain, ketika kita tidak berdoa, sama saja kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi yang lain dan diriwayatkan oleh riwayat yang lain, kita sama saja berdoa kepada Allah Ta'ala dengan secara tidak langsung kita menyombongkan diri. Ketika kita tidak berdoa, kita merasa kita mampu, kita merasa kita tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahwa diri kita mampu tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subhanahu. Maka dari itu saya mengajak ikhwah, mari bersama-sama, mumpung kita berada dalam bulan suci Ramadan tadi, yuk gempor-gemporkan berdoa apa saja itu, asalkan doa kebaikan dan doa kemaslahatan yang dapat membawa kemanfaatan bagi umat, yang dapat membawa kemanfaatan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi rekan-rekan handai tauhid. Sedangkan dalam keterangan, putusan atau qada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat diubah. Ketika kita mengkaji tentang masalah ini, ketika kita perdalam pada masalah ini, pembahasannya sungguh jauh, sungguh luar biasa, subhanallah. Namun saya akan gambarkan sedikit secara ijmal atau secara global, yaitu dalam keterangan la yarudul qada ila du'a wa la yazidu fil umri ila birri. Dalam keterangan tersebut menerangkan la yarudu, tidak ada yang bisa menolak al-qada'a.
qada, sebuah keputusan atau sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kepastian yang baik maupun yang buruk, la yaruddu, tidak ada yang bisa menolak kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, ila du'ai, kecuali dengan kita berdoa, kecuali dengan kita meminta kepadanya. Allah Ta'ala memastikan kita hidup miskin, tetapi ketika kita berdoa, berkeinginan dan berusaha semampu kita dengan pertolongan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Allah Ta'ala merubah nasib kita. Walaupun kita miskin harta, tapi seenggaknya kita kaya raya akan hati sanubari kita. Itulah keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian sebagai seorang hamba yang membutuhkan pertolongan Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman demikian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian semua. Kurang apa lagi kita? Disuruh sudah, keterangannya udah ada, jelas Quran dan hadisnya ada, fatwa ulama, ijma ulama, keterangan ulama sudah ada. Apalagi yang kita tunggu? Tapi ya namanya juga manusia, sifat dan tabiat manusia itu ya beginilah, malas. Allah Ta'ala dalam ayat tersebut menegaskan, berdoa kalian, berdoa, Allah berdoa, Allah menyuruh, Allah yang suruh, berdoa kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian semua. Tapi dalam tanda kutip, doa yang Allah kabulkan itu semua doa. Namun ada doa yang kontan di dunia, ada juga doa yang Allah pending untuk di akhirat. Nah, ketika kita memasuki pembahasan ini, pembahasannya mungkin saya kira terlalu melebar gitu. Jadi kita tarik benang merahnya aja, yaitu ud'uni astajib lakum, berdoalah kita semua sebagai seorang hamba yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan kabulkan doa kita semua. Dalam berdoa, kita seorang hamba, seseorang yang tidak punya apa-apa, seseorang yang hina, seseorang yang membutuhkan pertolongan yang lebih kuat, yaitu pertolongan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berdoa ada aturannya. Kita mengaku diri kita hina, kita mengaku diri kita lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tadarru'an wa khafyah, dengan merendah diri, dengan merasa hina, dengan merasa kita yang butuh. Wa khafyah, dengan suara yang lemah lembut, suara yang memelas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak tahu diri. Ikhwanullah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh. Karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama sebelum saya mengakhiri dengan akhir kata, sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, meminta. Ya, berdoa itu meminta. Semoga dengan apa yang kita minta ini Allah Ta'ala mengabulkan dengan segera, atau dalam kata ini mengabulkan dengan kontan ketika kita di dunia. Allah
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala an kulli sadatina wa sayyidina rasulina Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syakiran hamdan hamdan ni'mahu yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nabihni fihi li barakati asrari wa nawwir fihi qalbi bi dhiya'i anwarihi wa khudh bi kulli aqda'i ila tibai atharihi bin nurika ya munawwir qulubi wa arifi. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an fihi wa antaqbilana hawaijana min hawaiji dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, saya atas nama pribadi undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang apa saya sampaikan, apabila ada kesalahan yang dari apa yang saya bacakan, apabila ada kekeliruan daripada ayat dan hadis yang saya tafsirkan secara dengan kebodohan yang saya miliki. Walaupun ada benarnya, itu murni taufik dan hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada salahnya, itu murni keluar dari kebodohan atau kejahilan saya yang didasari ketidaktahuan, yang didasari oleh kebodohan dan didasari oleh kekurangannya ilmu dan pengalaman. Maka dari itu ikhwatilah semua harap maklum dan harap memberikan pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi saya. Saya Suhendar dari program studi ilmu hukum angkatan 2021, anggota Lembaga Dakwah Kampus Ar-Rasyid, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan, kemampuan, serta kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan saum atau puasa kita dan semua amal ibadah kita diterima dan diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya mujibatis sairin. Akhir kata, sebelum saya mengakhirinya, kembali kita berdoa kembali, yaitu dengan membaca doa kafaratul majelis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Engkau ya Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.